Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dini Nurjana. Di sini saya dan beberapa teman saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran komponen bahasa dalam bahasa Inggris. Mengajar praktis di lapangan berlangsung. Secara terpadu, guru dan calon guru perlu memahami beberapa konsep yang penting dalam pembelajaran komponen bahasa, terutama dalam pembelajaran komponen bahasa Inggris. Komponen bahasa Inggris terdiri dari 3. Yang pertama yaitu grammar atau tata bahasa. Grammar atau tata bahasa merupakan pola dan aturan yang diikuti bila kita belajar suatu bahasa dengan benar. Yang kedua yaitu vocabulary atau kosakata. Kosakata atau vocabulary yaitu kumpulan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa dan memberikan makna bila kita menggunakan kata tersebut. Dan yang ketiga yaitu pelafalan atau pronunciation. Atau pronunciation adalah cara mengucapkan kata-kata suatu bahasa. Sebagai pengajar bahasa Inggris, ketiga komponen ini harus dipelajari dengan benar untuk siswa tingkat sekolah dasar yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang tidak digunakan di masyarakat. Pembelajaran ketiga komponen bahasa ini perlu dikemas dengan cermat dan baik. Pembelajaran harus direncanakan dengan baik dengan memilih bahasa yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nenggulan Yulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang grammar. Grammar tata bahasa atau kaidah-kaidah bahasa yang merupakan pola dan aturan yang harus diikuti bila kita mau belajar suatu bahasa dengan benar. Grammar atau tata bahasa ini bisa dibilang pelajaran pertama ya yang didapatkan manusia sejak bayi. Ya, setelah mempelajari kata per kata, seorang bayi pasti akan belajar merangkai kata-kata yang diketahuinya menjadi kalimat. Nah, kalau misalkan di bahasa Indonesia, grammar ini bisa kita sebut dengan SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi bisa dibilang grammar ini adalah peraturan tentang struktur kata untuk membentuk kalimat sempurna. Sangat penting menyusun kalimat dengan lengkap. Kenapa penting? Dikarenakan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman akibat tidak jelasnya sebuah kalimat. Misalkan kita bilang I love-nya I love apa gitu kan? I love-nya I love siapa gitu. Itu tidak jelas gitu. Itu tidak kesalahpahaman kalimat gitu. Dan di sini juga ada sarana pengajar grammar untuk di sekolah. Nah, untuk yang pertama, pilihlah pola atau kaidah yang diperlukan untuk berbahasa Inggris yang sederhana. Contohnya, misalkan kita dengan kata ganti. Kata gantinya seperti I, you, she, he, it, we, and they. Dan untuk yang kedua, sajikan pola yang lebih sederhana dulu dan urutkan materi yang mudah ke yang susah. Misalnya kita kasih pola yes or no question. Misalkan, are you a student? Atau do you like English lesson? Mereka bisa menjawab yes or no. Dan untuk yang ketiga, sajikan butir grammar dalam konteks yang bermakna bagi siswa. Contohnya kita pakai kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan what's your name atau what is it atau what are you doing. Dan untuk yang keempat, berikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pola tersebut. Misalkan si siswa A ini bertanya pada si siswa B, where do you live? Dan si siswa B menjawab, I live on Jalan Simpang Ijen.
Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Tia Sahila Taskinupus. I am here to explain about vocabulary. Vocabulary atau kosakata adalah merupakan kumpulan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa dan memberikan makna bila kita menggunakan bahasa tersebut. Ada 4 tahapan pembelajaran dalam kosakata. Yang pertama yaitu introduksi atau sebuah perkenalan atau pengenalan. Dan yang kedua modeling. Modeling ialah guru memberikan contoh dengan bertindak sebagai model. Dan yang ketiga adalah practicing atau praktek. Guru melatih siswa untuk mempraktekannya. Dan yang ketiga, siswa menerapkan dalam situasi yang tepat dan dibantu guru. Yang terakhir adalah pelafalan atau pronunciation. Pelafalan bahasa Inggris sangat berbeda dengan pelafalan bahasa ibu atau bahasa pertama anak-anak sekolah dasar di Indonesia. Anak-anak sejak awal perlu dikenalkan dengan bunyi alfabet bahasa Inggris dan perlu diberikan sejak dini dengan cara dilakukan. Untuk menguasai bunyi yang sulit, dapat diatasi dengan cara berikut. Yang pertama, ucapkan bunyi tersebut dengan jelas. Kemudian, tunjukkan bagaimana ucapan bunyi tersebut. Misalnya bunyi O pada tone, down, dan round. Listen dan repeat merupakan salah satu teknik yang cocok untuk latihan pelafalan. Mintalah siswa untuk mendengarkan dahulu secara baik-baik, kemudian siswa diminta untuk mengulangi pengucapan tersebut. Yang kedua, tunjukkan atau kontraskan dengan huruf atau bunyi yang lain. Misalnya, membandingkan bunyi antara B dan B. Contohnya seperti pig yang artinya babi dengan big yang artinya besar, coat yang artinya mantel, dan goat yang artinya kambing, tie yang artinya mengikat, dan die yang artinya mati. Sebagian besar kata benda, kata kerja, kata sifat atau adjektif, dan kata keterangan atau adverb mendapatkan tekanan. Sedangkan kata depan seperti in, at, dan on, dan kata ganti seperti he, him, dan his, dan kata sandang tidak diberi tekanan. Secara umum, ada 2 macam intonasi dalam kalimat bahasa Inggris, yaitu rising intonation atau intonasi naik dan falling intonation atau intonasi turun. Biasanya kalimat tanya dengan yes or no question dan ungkapan bernada keheranan atau ketidakpastian menggunakan rising intonation, sedangkan pertanyaan biasa dan WH question menggunakan falling intonation. Sebenarnya, intonasi dalam bahasa Inggris juga bermakna lain. Misalnya, bila pembicara mengungkapkan keheranan atau sedang marah, memberikan pilihan intonasi bisa mengubah makna. Akan tetapi, untuk anak-anak SD di Indonesia, sementara cukup diberikan 2 macam intonasi dengan penggunaan yang umum. Pelafalan yang benar perlu diberikan sejak awal. Hal ini akan berpengaruh pada keterampilan berbicara.